Apa sih udah habis banyak, udah habis mahal, nggak ada perubahan. Aku udah mulai pakai SK itu sekitar berapa bulan nih Mbak, tapi kenapa nggak ada perubahan ya? Ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan ketika dalam penggunaan skincare SK2 dalam perawatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali akhirnya saya Beni Fridiari bisa menemani semua di sini di channel Mami Yowa. Balik lagi kita di mereview membahas soal seputar skincare. Seperti biasanya aku ngebahas soal SK2 lagi nih. Jadi beberapa waktu lalu sempat ada beberapa teman yang curhat kenapa sih masih menggunakan SK2 itu nggak ada perubahan. Maksudnya nggak ada perubahan yang jauh lebih putih gitu atau glowing gitu. Dan ini pun pertanyaan pertama banget yang aku rasakan dan aku tanyakan ketika pertama kali menggunakan SK2. Kenapa sih udah habis banyak, udah habis mahal, nggak ada perubahan, kayaknya nggak maksimal, kayaknya warna kulitnya nggak berubah. Nah, ini kita akan coba cari tahu jawabannya di sini di channel Mami Yowa. Ini dia. Teman-teman pemula atau yang baru mau mulai menggunakan atau yang sedang mulai menggunakan atau yang baru mau mempertimbangkan menggunakan SK2, biasanya teman-teman akan ditawari atau membeli produk yang pertama banget. Kalau mau beli itu adalah produk dari SK2 yang namanya welcome kit, paket welcome kit. Nah, rata-rata biasanya akan beli paket welcome kit itu biasanya terdiri dari satu facial treatment essence ukuran 75 ml, kemudian ada facial treatment clear lotion yang ini yang ukuran 30 ml, dan satu lagi akan mendapatkan facial treatment mask atau masker. Itu semua udah aku review, teman-teman bisa lihat langsung linknya di bawah, nanti aku kasih di description. Nah, dari ketiga produk ini itu untuk yang paket welcome kit yang pertama. Ada juga nih paket welcome kit yang kedua, yaitu teman-teman dapat facial treatment essence yang 75 ml, kemudian teman-teman dapat facial treatment clear lotion, dan satu lagi teman-teman dapat RNA Power HA. Jadi itu ada dua paket welcome kit yang teman-teman bisa beli untuk pemula atau untuk yang baru memulai menggunakan SK. Kemudian aku udah mulai pakai SK itu sekitar berapa bulan nih Mbak, tapi kenapa nggak ada perubahan ya gitu kan. Kalau aku sendiri pribadi itu aku pakai SK itu kan karena moving dari krim dokter selama 10 tahun. Nah, sehingga aku akan tahu bahwa hasil yang aku di awal aku udah berekspek bahwa ini aku posisinya adalah untuk bisa menghentikan krim dokter dan kemudian aku moving ke skincare yang lebih sehat lagi. Jadi expect aku saat itu adalah nggak yang terlalu bikin putih banget, tapi paling nggak gimana wajah aku sehat. Nah, buat teman-teman yang berekspek bahwa ingin wajahnya menjadi lebih putih, sebenarnya tergantung lagi dari kondisi kulit teman-teman sendiri. Kalau teman-teman baru aja berhenti dari krim dokter, itu mungkin saatnya tim dari SK2 ini untuk bisa meregenerasikan, mendetoks ulang dari kulit wajah teman-teman yang habis pasca pakai krim dokter. Jadi memang untuk fokus dari peningkatan kulit wajahnya itu sedikit mungkin tidak secepat teman-teman yang lain, karena karena SK2 itu baru fokus untuk bisa mengembalikan atau meregenerasi, membuat kulit kita lebih sehat pasca penggunaan krim dokter itu. Nah, tentunya untuk teman-teman semua yang saat ini sedang memulai perawatan dengan menggunakan SK2 pasca menggunakan perawatan dari dokter, tentunya akan ada sedikit beberapa penyesuaian dari kulit, sehingga untuk peningkatan warna kulit tidak terlalu cepat terasa, tapi tidak semua ya, tidak hampir semuanya. Ada beberapa yang memang sudah terasa, ada yang sudah kelihatan perubahan atau peningkatan kulit wajahnya. Ada yang memang fokusnya masih detox dulu dari perawatan obat dokter kemarin. Jadi buat aku teman-teman semua di sini harus sabar banget untuk melihat proses yang terjadi ketika kita menggunakan perawatan dari skincare SK2 ini. Nah, bagaimana buat teman-teman yang ngerasa masih lama, ini udah habis banyak tapi masih nggak maksimal? Mungkin ini ada beberapa kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan ketika dalam penggunaan skincare SK2 dalam perawatannya. Nah, apa aja kesalahan-kesalahannya? Ini dia. Kesalahan pertama yang sering banget terjadi adalah salah urutan. Jadi harus pakai
FTE-nya dulu, baru pakai clear lotion-nya. Jadi ini yang pertama, baru pakai clear lotion-nya. Itu kesalahan yang pertama. Nah, yang kedua adalah menggosok-gosokkan clear lotion dengan kapas terlalu effort banget. Padahal kalau pakai kapas itu nggak usah terlalu effort. Jadi, nih semuanya nih banyak banget sampai segini, gini. Itu juga salah ya. Jadi yang benar adalah kita hanya bisa meneteskan 3 sampai dengan 4 tetes saja. 1, 2, 3, 4 tetes. 3 tetes 4 aja. Kemudian caranya juga gini. Jadi nggak usah terlalu digosok-gosokkan. Nih, nggak usah digosok-gosokkan. Sudah jadi, oke? Ditutul-tutul aja. Itu adalah yang kedua. Jadi secara merata ditutul-tutulkan. Nah, sudah. Nanti akan terlihat hasilnya jauh lebih segar dibandingkan dengan tadi belum pakai clear lotion ya. Oke, selanjutnya nih, tuh, kan jauh lebih kelihatan lebih fresh kan. Nah, 3 adalah segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, bener-bener nggak baik banget kan. Jadi pemakaian dari clear lotion, FTE maupun semua produk-produk SK2 ini jangan berlebihan. Kadang-kadang kita mikir kita pengen cepet ada reaksinya, pengen cepet ada perubahannya, kita banyakin aja. Itu juga salah. Semua harus sesuai dengan takaran dan aturannya. Nah, sama juga biasanya tuh untuk pengguna baru atau mungkin yang pengen cepet, dia langsung menggunakan FTE atau clear lotion ini bener-bener banyak banget. Nah, itu juga nggak bagus. Itu bisa membuat kandungan yang berlebihan juga dalam wajah kita, sampai basah-basah semua, sampai netes-netes ke bawah-bawah gitu. Itu juga nggak bagus. Oke? Nah, yang keempat adalah pemakaian FTE dilakukan dengan cara menggosok-gosokkan wajah. Itu juga nggak benar. Bisa contohnya kayak gini nih, asal aja gini, berapa tetes nih sampai kayak gini, nih hasilnya. Kelihatan nggak ya? Nih, udah cuma digini doang. Itu juga salah banget. Jadi nih pemakaian kayak gini langsung digini-giniin. Itu salah banget. Jadi kita nggak boleh makain FTE itu langsung. Jadi gunakan juga seperti tadi, gunakan kapas. Bisa menggunakan kapas atau tangan. Nih, saya gunakan kapas tuh 2, 3, 4. Kita masukin, kemudian udah sama seperti penggunaan lainnya. Jadi tuh emang beda banget jadinya, jauh lebih fresh dan segar. Kita lihat ya. Tuh, udah beda kan? Udah kelihatan segernya kan? Segernya banget udah kelihatan kan? Tuh, udah kelihatan jauh beda tadi sama yang awal sama yang sekarang. Seperti itu. Terus yang kelima adalah pemakaian FTE juga dilakukan secara terburu-buru. Benar-benar. Itu salah. Yang benar adalah pemakaian FTE dilakukan secara pelan-pelan, ya pun kalaupun kita gosokkan ke tangan, kemudian itu dilakukan dengan cara lembut, secara kulit kita ini benar-benar juga butuh sentuhan yang lembut gitu. Jadi nggak bisa buru-buru atau ngasal seperti itu. Itu juga bisa membuat penyerapan juga jadi nggak maksimal. Justru kalau misalkan kayak langsung buru-buru tuh kebanyakan malah nempelnya di tangan dan nggak nempel di wajah kita. Nah, yang kelima adalah pemakaian tidak rutin 2 kali sehari. Harusnya dipakaikan memang malam sama pagi hari. Beda kan? Udah kelihatan kan? Ini baru pakai clear lotion dan pakai FTE-nya loh. Beda banget. Oke? Dan tadi informasinya cukup jelas banget kan? Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa mungkin kurang maksimal, apakah langkah-langkah yang teman-teman lakukan sudah sama atau hampir kayak saya kemarin waktu awal-awal masih ada sedikit-sedikit kesalahan dalam urutan penggunaan, kemudian volume atau mungkin banyaknya yang digunakan. Nah, itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua di sini. Yang pastinya dalam melakukan sesuatunya itu tidak bisa instan, karena kita juga menggunakan produk yang nggak instan juga, yang sudah diuji. Jadi memang harus sabar. Dan satu lagi, segala sesuatu yang memang berhubungan dengan kulit itu bukan cuma dari luarnya aja, tapi kita juga harus bangun dari inside dalamnya, yaitu apa? Makanan kita, kualitas tidurnya, kemudian jangan stres, kemudian mood yang kita bawa selalu. Jadi memang kalau ngomongin soal kulit atau mungkin soal wajah khususnya itu adalah banyak banget faktornya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan skincare-nya aja, tapi pola hidup kita dan pola tidur kita masih
berantakan itu juga salah. Jadi buat teman-teman semua di sini, semangat. Kita semua cantik, kita semuanya punya inner beauty masing-masing yang bisa kita tonjolkan dari tubuh kita masing-masing. Jadi buat teman-teman semuanya di sini tetap semangat, dan mudah-mudahan video ini bisa sedikit menginspirasi teman-teman semua di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika teman-teman senang dengan video ini. Saya Berni Firdari pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video saya. Bye bye.